Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Jarima dan Macam-Macamnya. Pengertian jarima. Kata jinayah merupakan bentuk masdar dari kata jana. Cara etimologi, jana berarti perbuatan dosa atau salah. Dengan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana ala qaumni jinayatan, artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Jana juga berarti memetik, seperti dalam kalimat jana asamarot, artinya memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut jani, dan orang yang dikenai perbuatan disebut musnah alaih. Cara bahasa, jinayah berasal dari kata jana yanba yazni jinayatan, yang berarti melakukan dosa. Kata dasar jinayah dijamakkan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Menurut istilah syar'i, kata jinayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukum qisas atau membayar denda. Pengertian jinayah atau jarima tidak berbeda dengan pengertian tindakan pidana, yakni peristiwa pidana, baik dalam hukum positif, yakni pidana, sebagai para ahli hukum Islam yang menggunakan kata-kata jinayah untuk jarima yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang saja, bahwa yang dinamakan jarima adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan wajib yang diancam oleh Allah, dan hukum had atau hukum takzir, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Tujuan disyariatkan dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, dan keturunan. Saya Misbahul Munir akan meneruskan presentasi dari teman saya Mas Rejak, yaitu dasar hukum tindak pidana atau jarimah. Dalam Al-Quran sudah disebutkan sumber hukum tindak pidana dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 15 yang bunyi, wa ma kunna mu'adzibina hatta tab'asa rasula, yang artinya, dan kami tidak menghukum manusia sebelum kami mengutus seorang rasul. Selain dari ayat Al-Quran juga ada dalam kaidah-kaidah Islam, yaitu la hukma li af'alil uqala'i qabla wurudin nas, yang artinya sebelum ada nas atau ketentuan tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat. Yang artinya, pengertian dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan orang yang cakap atau orang mukallaf tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang sebelum ada nas atau ketentuan yang melarangnya, dan mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya sehingga ada nas yang melarangnya. Kaidah kedua adalah al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulla ad-dalilu ala tahrim, yang artinya pada dasarnya semua perkara diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah tersebut mempunyai pengertian bahwa semua perbuatan dan sikap tidak berbuat diperbolehkan dengan kebolehan asli, yang perlu digarisbawahi di sini. Artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh syarak. Jadi ketika belum ada dalam syarak, itu berarti bukan berbuat diperbolehkan dengan kebolehan asli, yang perlu digarisbawahi di sini. Artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh syarak. Jadi ketika belum ada dalam syarak, itu berarti bukan berarti syarak menyatakan kebolehannya. Dengan demikian,
selama belum ada nas yang melarangnya, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Contohnya pengharaman khamr yang secara berangsur-angsur. Kalau diharamkan secara langsung kan tidak mungkin, jadi di berangsur-angsur. Sebenarnya dalam Lauhul Mahfuz itu sudah ditulis pengharaman khamrnya. Dalam surat An-Nisa ayat 43 yang bunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jadi pengharamannya ketika kamu sholat tidak boleh dalam keadaan mabuk. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rifki, yaitu macam-macam jarimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan presentasi kami ke kelompok 6. Materi selanjutnya ialah macam-macam jarimah. Macam-macam jarimah dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah jarimah dilihat dari pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu jarimah ijabiyah dan jarimah salbiyah. Jarimah ijabiyah ialah jarimah yang dilakukan seseorang atau melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang. Yang kedua, jarimah salbiyah, seorang yang tidak mengerjakan sesuatu yang wajib dalam agama Islam, contohnya seperti sholat, zakat, dan puasa, dan lain-lain. Yang kedua, dilihat dari niatnya. Dari niatnya adalah jarimah yang pertama, jarimah maksudah, perbuatan yang disengaja. Jarimah ini harus memenuhi 3 unsur, yaitu unsur kesengajaan, kehendak dalam melaksanakannya, dan pengetahuan tentang dilarangnya suatu perbuatan. Contohnya seorang yang berniat masuk ke rumah orang lain dengan sengaja untuk mencuri sesuatu atau melakukan sesuatu di rumah tersebut. Yang kedua adalah jarimah ghairu maksudah, perbuatan yang tidak disengaja. Kesalahan atas kekeliruan dalam jarimah ini ada 2, yaitu pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut, dan yang kedua pelaku tidak sengaja. Contoh dari pelaku yang sengaja namun ia tidak sama sekali tidak ada diniatkannya oleh orang tersebut, tidak ada niat dari orang tersebut. Yang kedua adalah pelaku tidak sengaja, orang tersebut tidak diniatkan jarimah, namun karena keteledoran atau kesalahan orang tersebut menjadikan tindakan tersebut jarimah. Contohnya mengagetkan orang lain tanpa disengaja, orang yang dikagetkan meninggal dunia.
Yang ketiga, jarimah dilihat dari objek. Aspek ini tertuju pada seseorang atau manusia, seorang atau sekelompok orang, masyarakat. Jika akibatnya perseorangan, berarti maka disebut dengan perseorangan. Dan jika objeknya masyarakat, maka masyarakat umum. Objeknya adalah masyarakat umum. Yang keempat, dilihat dari orang, watak atau kebiasaan atau tabiatnya. Jarimah terbagi menjadi dua, yaitu jarimah biasa dan jarimah politik. Jarimah biasa yaitu jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Yang kedua, jarimah politik yaitu jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik. Sekian dari saya, dan untuk yang nomor 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang jarimah hudud. Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Secara etimologi kata hadi berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah dan menjadi hak Tuhan. Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum, seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut agar dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Penjatuhan hukuman merupakan sebagian tujuan agama. Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan baik oleh individu maupun oleh masyarakat. Yang kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia maka hak Allah yang lebih menonjol. Dalam hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jumhur fuqaha menetapkan macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud. Ada 7 macam, yaitu yang pertama zina, tuduhan zina, yang kedua, yang ketiga minuman keras, yang keempat pencurian, yang kelima perampokan, yang keenam keluar dari Islam, yang ketujuh pemberontakan. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah jarimah kisos. Menurut bahasa, kata kisos adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madinya adalah kososa, yang artinya memotong. Jarimah kisos diat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman kisos atau hukuman diat. Ciri-ciri dari jarimah kisos diat adalah yang pertama yaitu hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yaitu sudah ditentukan oleh syarak dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal. Jarimah kisos diat hanya ada 2 macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperjelas jumlahnya ada 5 macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah atau tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Yang selanjutnya yaitu tentang jarimah takzir. Menurut etimologi, lafaz at-ta'zir berasal dari kata azir yang sinonimnya mencegah dan menolak, mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong. Secara terminologi, takzir didefinisikan
didefinisikan oleh Al-Mawardi adalah sebagai berikut, yaitu ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana atau delik yang tidak ada ketetapan dalam nas tentang hukumannya. Hukuman-hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara hanya menyebutkan sekumpulan hukum mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan semacam tindakan pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumannya belum ditentukan oleh syara. Penjatuhan hukuman ta'zir atas meninggalkan mandub atau mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi kalau hal itu membawa kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan yang bukan golongan maksiat tidak dapat ditentukan karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Menurut Abdul Qadir Auda membagi jarimah ta'zir menjadi 3, yaitu jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat. Yang kedua, jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas. Yang ketiga, jarimah ta'zir yang jenis jarimah sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Ya, cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.